Kehamilan pada trimester pertama sekitar 14 minggu kali ini si ibu ini dikirim oleh sejawat cukup jauh juga ya di Cilegon ini karena terlihat dalam kantung kehamilannya muncul selaput menyerupai sekat yang memisah di dalam rongga kantung hamil si janin ini. Dan ternyata setelah kita amati ini namanya adalah amniotic band. Jadi selaput ketuban yang sebenarnya lepas dari lokasi menempelnya pada dinding rahim ya. Awalnya kita mengira ini mungkin sekat dari rahim. Jadi ada rahim yang bersekat, tapi kalau rahim yang bersekat itu sekatnya tebal. Dan sekatnya terdiri oleh jaringan otot. Ini bukan, ini hanya sekat tipis. Isinya adalah selaput ketuban. Nah, kenapa selaput ketubannya terpisah? Maka kita telusuri lagi. Apakah ini suatu kantung kehamilan kedua, artinya suatu bayi kembar? Dari data yang kita analisa, ternyata pasien ini kontrol teratur dan tidak ada kondisi. Pada awalnya terlihat ada 2 kantung kehamilan dan ini baru muncul sekarang ya. Jadi jelas kantung kehamilan kembar, terlebih kantung kehamilan berarti kan satunya kosong, tidak ada isinya, itu bukan masuk ke dalam kriteria diagnosa ini ya. Maka tinggal satu diagnosa yang menjadi pemikiran kita, ini adalah suatu amniotic band, yaitu selaput ketuban yang ada juga yang pecah ya sampai tidak beraturan bentuk selaput ketubannya, tapi ini cenderung lepas dari tempat menempelnya pada dinding rahim. Ya, jadi selaput ketubannya ini tidak pecah tapi lepas dari tempat nempelnya. Untungnya seperti yang kita lihat ini struktur semua tubuhnya janin ini kaki normal. Kalau sampai ketubannya pecah, jadi sampai menyerupai benang-benang halus berkelebatan di dalam kantung kehamilannya, hati-hati, bayi bisa terlilit. Tubuh bayi bisa terkena lilitan seperti benang gelasan begitu dan bahkan bisa mengamputasi tubuhnya bayi ya. Ada kasus yang sampai fatal, di video yang lain itu sampai bisa memotong kepala bayi. Bahkan bisa memotong tangan, kaki, badan ya. Untungnya ini sudah tidak berpengaruh lagi ke bayi karena bayi sudah mulai besar. Jadi meskipun selaput ketubannya itu lepas ya tidak ada masalah ya. Bayinya tetap oke-oke saja. Jadi kayak kita dililitkan oleh benang halus lah, benang sutra. Kalau misalnya badannya sudah besar ya nggak ada masalah. Tapi coba kalau dia masih embrio dan selaput ketubannya lepas, pecah, bayinya terlilit, ya itu bahaya sekali, bisa mengamputasi tubuhnya bayi ya. Ini kita lihat tubuhnya bayi normal, tidak ada masalah. Ya, pertanyaannya sekarang kenapa selaput ketuban itu bisa lepas? Artinya kan bahan baku membuat selaput ketubannya itu yang tidak bagus ya. Logikanya kita mau membangun tembok. Kenapa temboknya mudah jebol, mudah keropos ya? Semennya bagus ndak? Batu batanya bagus ndak? Pasirnya cukup ndak? Semennya cukup ndak? Sama seperti ketuban selaputnya. Ibunya minum vitamin enggak cukup, ada zinc, seng itu ya, vitamin D, multivitamin, mineral, makanan yang bagus ya, bergizi, maka selaput ketubannya baik, kuat, tidak rapuh. Tapi mungkin kalau ibunya makannya mengkonsumsi yang banyak makanan sudah teroksidasi, mungkin minyak goreng yang sudah bekas berkali-kali pemakai, yaitu antioksidannya kan jadi rusak, vitaminnya tidak ada ya, tidak mau makan sayuran, buah, protein, ikan, yaitu beresiko pada kondisi selaput ketubannya mudah rusak, mudah pecah, mudah lepas ya.
Nah, kita lihat ini tulang hidungnya bayi, kita amati semuanya keseluruhan juga ya. Sekaligus kita untuk screening trimester pertama. Jadi ini kondisi suatu amniotic band saja dan tidak mempengaruhi bayi. Dan perhatikan itu kaki, tangannya dia bisa memasuk ke sisi di mana ada selaput itu. Jadi kan ini bukan suatu kantung kehamilan ganda ya, bukan kembar yang satunya tidak berkembang. Kalau ini satu kembar yang satunya tidak berkembang kan bayinya tidak bisa masuk ke sisi rongga sebelah. Jadi ini hanya selaput tipis dari selaput ketuban saja yang lepas dari tempat nempelnya. Nah, pertanyaannya, Dok, kalau ketubannya selaputnya lepas begitu, apa air ketubannya tidak pecah toh? Ya, sejauh mulut rahimnya tertutup rapat tidak ada masalah. Tidak ada infeksi ya nggak ada masalah. Jadi banyak kasus ketuban yang sudah pecah ya, tapi selaput ketubannya hanya lepas begitu dan mulut rahimnya tertutup, tidak masalah. Ini bayinya juga berkembang dengan normal, 14 minggu, 8,4 cm. Jadi ya ibu-ibu yang hamil perbaikilah makannya yang gizinya baik. Vitamin, mineral, sayur, buahnya cukup ya. Suplemen vitamin D jangan lupa, suplemen mineral, zinc, apalagi ya banyak kan zat besi macam-macam, asam folat. Jadi tinggal carilah multivitamin yang baik kan banyak. Ya mereknya macam-macam. Ya jadi ini selaput ketuban yang lepas dari tempat menempelnya. Ini bukan otot rahim, bukan sekat rahim karena tidak ada ototnya di sekat pemisah tipis ini ya. Jadi ini istilahnya adalah amniotic band. Nah, kalau namanya amniotic band syndrome itu sampai melilit ke bayi, bahkan bisa memotong bagian-bagian badan bayi, tulang, tangan. Jadi bisa teramputasi, tangannya putus atau kakinya putus ya. Itu baru kita namakan amniotic band syndrome. Kalau ini hanya amniotic band saja, bayinya tidak terkendala apapun. Jadi kondisi bayi utuh, semuanya bagus.